Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajariana Trimulia dari DM4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perkembangan gerak bayi umur 0 bulan sampai 12 bulan dan perkembangan saraf dari masa embrio sampai umur 2 tahun. Baik, tahapan awal perkembangan bayi dimulai dari tahap neonatal, yaitu dari bayi lahir sampai berusia 10 hari. Nah, pada tahap neonatal ini, bayi melakukan gerakan random pada ekstremitas, namun hal ini normal karena gerakan dominan fleksi. Lalu, ototnya lebih aktif pada progresi cepalocaudal. Cepalocaudal ini adalah arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga kaki. Hal ini berarti kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan selanjutnya kaki. Lalu, efek gravitasi pada fetal mulai terlihat pada neck rotasi, shoulder exorotasi, dan hip exorotasi. Baik, selanjutnya masuk ke bulan pertama kehidupan bayi. Saat ini, bayi lebih dapat memahami keadaan sekitar melalui kesadaran visual dan merespon. Head movement-nya juga lebih bertujuan pada posisi supine dan prone. Physiological flexion-nya menurun dan recoil berkurang pada elbow, hip, dan knee. Lalu sudah ada ekstensi ke rotasi, namun random movement-nya belum juga hilang. Kemudian di bulan kedua, bayi lebih memahami keadaan sekitar dibanding bulan pertama. Kemudian, kualitas gerakan dan extension movement-nya lebih baik dan lebih banyak. Flexor tone-nya menurun oleh gravitasi dan meningkatkan asymmetrical extensor activity. Namun, kemampuan fungsi tidak jauh berbeda dengan bulan pertama. Walaupun begitu, ekstensi meningkat terlihat pada cervical dan upper thoracic. Spinal mobility, motor control, dan alertness-nya juga meningkat. Kemudian, pada bulan ketiga, visual atau penglihatan bayi lebih baik. Peningkatan kemampuan aktivitas bilateralnya secara simetris dan kemampuan kontrol fleksornya. Selain itu, kepala lebih ke arah midline. Masuk ke bulan keempat, visual atau penglihatan bayi lebih aktif. Selain head, trunk juga lebih ke midline. Kemudian ekstremitas juga lebih simetris dan gerakan mulai terkontrol dan lebih fungsional. Lalu pada bulan kelima, simetrisitas lebih baik. Midline dan koordinasi pada dua sisi badan lebih berkembang. Kontrol anti-gravitasi ekstensi lebih meningkat pada trunk dan hip, serta anti-gravitasi fleksi pada head dan trunk. Proximal stability, yaitu trunk dan shoulder lebih baik, dan lower extremity juga lebih aktif. Pada bulan kelima ini, bayi sudah dapat didudukkan walaupun dengan hand support condong ke depan. Lalu pada bulan ke-6, bayi sudah bisa dan aktif tengkurap dan terlentang. Lalu head control-nya sudah full. Trunk dan hip control akan membantu bayi menegakkan badan agar ia bisa jatuh ke depan dengan ring position. Lalu pada bulan ke-7, bayi sudah dapat melawan gravitasi dengan aktif karena dapat melakukan gerakan rotasi, crawling, bear standing, ke posisi duduk lalu ke posisi berdiri. Selain itu, bayi juga sudah dapat duduk dengan bebas dan menggunakan tangan lebih leluasa. Lalu untuk way shifting atau berpindah tempat, bayi akan melakukan rambatan. Nah, di bulan ke-8, bayi mulai sibuk bereksplorasi dengan lingkungan melalui gerakan merangkak, manjat, dan rambatan. Kemudian, bayi sudah dapat duduk dengan stabil. Kadang bisa side sitting juga dan berotasi sendiri. Nah, kemudian di bulan ke-9, merangkak menjadi lokomosi utama bayi, lalu berdiri dan rambatan lebih sering. Tetapi jalan masih disupport walaupun trangnya sudah lebih stabil. Pada usia 9 bulan ini, fine motor finger bayi lebih aktif dibanding gross motornya.
Kemudian pada usia 10 bulan, konsep persepsi bayi lebih berkembang. Duduknya pun lebih variatif dan santai. Bayi juga lebih sering melakukan crawling, climbing, dan rambatan. Bayi juga dapat berjalan dengan hanya memegang satu tangan. Lalu di usia 11 bulan ini, ke posisi berdiri, bayi dapat melakukan dengan mudah menggunakan satu tangan saja. Lalu berdiri dari posisi jongkok, kadang bisa sendiri. Untuk gerakan berdiri, kadang lepas tangan dan berlanjut dengan melangkah, namun masih belum stabil. Kemudian, di akhir bulan ke-12, masa ini merupakan masa transisi dari duduk ke merangkak, berlutut, jongkok, dan berdiri. Bayi dapat berdiri bebas tanpa support dengan wide base atau ruangan yang luas. Kemudian, terkadang bayi juga bisa sambil mengangkat satu kakinya. Sekian pemaparan dari saya. Ya, kemudian kita masuk ke pemaparan mengenai perkembangan saraf di masa embrio sampai 2 tahun. Baik, di masa yang pertama, di masa embrionik, yaitu 2-8 minggu kehamilan, terbentuklah tabung saraf dan terjadi proliferasi. Pada minggu keempat, pertumbuhan dan perkembangan embrio pada bagian anterior tabung saraf berkembang menjadi cerebrum dengan bagian-bagian otak seperti otak depan, yaitu forebrain, kemudian yang kedua otak tengah, yaitu midbrain, dan yang ketiga otak belakang, yaitu hindbrain. Kemudian, pada bagian belakang tabung posterior akan menjadi chorda spinalis. Lalu, pada minggu ke-6, perkembangan sistem saraf pusat membentuk 7 bagian utama, yaitu yang pertama cerebrum, lalu diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Nah, ketujuh bagian ini dapat dibagi kembali menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada otak depan, lalu ada midbrain, dan yang ketiga otak belakang, yaitu rhombencephalon. Jadi ruang medulla spinalis sudah dapat diidentifikasi. Lalu masuk ke masa fetal, yaitu masa dari 8 minggu kehamilan sampai kelahiran. Akan ada 6 layers di masa gestasi ini. Lalu di umur neonatal, ukuran kepala bayi 70% dari dewasa dan berat otaknya 25% dari berat otak dewasa. Proliferasi dan mielinisasi masih terjadi. Mielinisasi pada tahap ini melalui sentuhan. Lalu, di usia 2-4 bulan terjadi organisasi CNS. Perkembangan utama pada periode organisasi ini meliputi 1. Pembentukan dan diferensiasi neuron sublet. 2. Membentuk bagian tepi yang sesuai, menentukan arah pengembangan dan melapisi neuron kortikal. Lalu yang ketiga, pengembangan dendrit dan pencabangan aksonal. Keempat, terjadi arborisasi. Kelima, pembentukan kontak sinaptik. Keenam, apoptosis dan eliminasi selektif dalam proses neuronal dan sinaps. Kemudian yang ketujuh, profilarisasi dan proliferisasi glia. Lalu masuk ke bulan kelima, mielinisasi jalur visual. Bulan ke-6 hingga beberapa tahun setelah lahir, traktus kortikospinal sudah mulai terinervasi dengan AHCL, kemudian cerebrum yang mengatur fungsi visual dan auditori. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.